Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kelas 9 SMP Lab School VIP UMJ. Mudah-mudahan teman-teman selalu semangat dalam belajar ya. Dan kita berdoa kepada semuanya agar kita semua ini dilindungi oleh Allah dan diberikan kesehatan. Amin. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung ya kita akan masuk ke dalam materi pelajaran pada hari ini. Dalam pelajaran IPS hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Sebelum kita masuk lebih dalam kepada materi kita pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik teman-teman, kita mau langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu hakikat produksi. Kegiatan ekonomi itu tidak jauh daripada kata produksi teman-teman, di mana produksi itu dalam arti sempit diartikan sebagai suatu kegiatan menghasilkan barang. Oke. Dan dalam arti luas, produksi adalah segala usaha atau kegiatan manusia untuk menambah, mempertinggi, dan juga menciptakan nilai guna suatu barang dan jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, teman-teman, dalam produksi itu biasanya para produsen atau orang-orang yang ada di dalam kegiatan produksi itu memiliki tujuan teman-teman, di mana tujuan produksi itu antara lain satu, memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kedua, mengganti barang yang sudah habis atau rusak, yang ketiga, memenuhi kebutuhan pasar internasional, yang keempat, meningkatkan kemakmuran, dan yang kelima, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke, teman-teman perlu diketahui juga bahwasanya selain kegiatan produksi, dalam kegiatan ekonomi itu juga erat kaitannya dengan distribusi. Dan orang yang melakukan distribusi itu disebut dengan distributor. Nah, perlu diketahui juga ya teman-teman bahwasanya distribusi itu merupakan penghubung antara produsen dengan konsumen. Kenapa demikian? Karena distribusi adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menyampaikan atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, ketika barang yang sudah dihasilkan oleh produsen itu sudah jadi dan siap dipakai untuk konsumen, maka disitulah peran daripada distributor atau peran kegiatan distribusi, yaitu menyalurkan ya, yaitu sebagai penghubung. Oke, lanjut teman-teman. Kegiatan ekonomi yang selanjutnya adalah konsumsi. Nah, tadi yang pertama itu produksi. Kemudian hasil produksinya itu disalurkan melalui kegiatan distribusi. Nah, setelah disalurkan dengan kegiatan distribusi, sampailah ke tahap konsumsi, di mana konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga nilai guna barang atau jasa itu secara berangsur-angsur dapat habis. Nah, biasanya para pelaku konsumsi itu disebut dengan konsumen. Ya, dalam pengertian yang sempit, konsumsi itu dimaknai sebagai kegiatan mengurangi atau menghabiskan barang, menghabiskan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Biasanya kegiatan konsumsi itu antara lain kayak belanja di mall ya, kemudian di supermarket, dan juga biasanya kita makan di restoran, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Oke. Kemudian ada tambahan lagi teman-teman bahwa konsumsi itu memiliki tujuan,
Ya, yang pertama yaitu mengurangi nilai guna barang dan jasa. Yang kedua, menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik. Nah, yang keempat, memuaskan kebutuhan secara rohani. Oke, teman-teman, mungkin tidak dipungkiri kita sebagai masyarakat Indonesia berkecimpung nih di dalam 3 kegiatan ekonomi ini. Entah itu sebagai produsen, entah itu sebagai distributor, atau sebagai konsumen. Nah, pesannya Bunda, bijak-bijaklah dalam memilih kegiatan ekonomi. Baik teman-teman, untuk hari ini cukup. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami pelajaran dengan baik dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi para pelaku kegiatan ekonomi dengan bijak dan baik. Amin. Mari sama-sama kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, Bunda pamit. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.